Shalom, selamat pagi saudaraku. Penciptaan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Makanya standar hidup kita tidak seperti binatang, saudaraku. Kalau binatang, makan, minum, besok mati dan selesai sudah, saudaraku. Hari ini dia hidup, besok mati, dikubur dan selesai. Memang penciptaannya berbeda dengan manusia. Karena manusia waktu diciptakan, Allah meniupkan nismat hayim atau nafas Allah itu sendiri kepada manusia. Dan manusia menjadi makhluk hidup. Artinya makhluk yang memiliki kesadaran kekal. Maka tidak heran kalau manusia menjalani hidupnya tanpa menghayati kekekalan, maka mereka memiliki kualitas hidup yang tidak jauh berbeda dengan binatang itu sendiri. Tentu manusia berakhlak, lebih santun, lebih beretika. Dan manusia tentu berbudaya karena memiliki rasio. Tetapi kesewenang-wenangan terhadap sesama, tidak berbelas kasihan, tidak beda dengan binatang, saudaraku. Atau kalau beda pun beda sedikit, tidak jauh. Maka ada istilah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Ada binatang-binatang kalau begitu disentuh, cakarnya keluar. Ada orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Tersinggung sedikit, dia mengeluarkan cakarnya. Cakarnya bukan ada di tangannya. Cakarnya berada di mulutnya. Jika tersinggung, bicaranya mulai kasar. Tidak memperdulikan perasaan orang. Ini tidak agung, saudaraku. Tetapi kalau manusia menghayati bahwa dirinya adalah makhluk yang kekal, maka dia pasti juga sadar bahwa ia harus berkualitas serupa dengan penciptanya. Karena penciptanya adalah Tuhan semesta alam yang begitu sempurna. Maka manusia belajar untuk berakhlak sempurna seharusnya. Di dalam Matius 5 ayat 48, Yesus berkata begini, "Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga." Saudaraku, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk kekal bukan dengan kualitas yang rendah. Untuk sebuah kekekalan, maka kualitas yang dimiliki harus good quality. Kualitas terbaik. Dan kualitas yang mestinya dicapai oleh manusia itu adalah sempurna seperti Bapa. Must be perfect. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Manusia sudah rusak karena memberontak kepada Allah dan mati. Setelah mati, manusia sebenarnya punya kesempatan. Apakah mengalami kematian kedua atau tidak? Kalau dia berperilaku tidak seperti manusia rancangan Allah, maka dia akan mengalami kematian kedua. Terhilang selama-lamanya. Artinya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, saudaraku. Tetapi kalau dia seperti Allah, dia tidak akan terhilang. Saudaraku, mengapa ada keselamatan? Supaya manusia yang rusak itu diperbaiki. Supaya manusia yang rusak itu tidak terhilang selama-lamanya. Kalau tidak, akan terhilang selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang membunuh tubuh. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, soal kematian jasmani masih bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Tetapi kematian kedua itu yang menjadi masalah besar. Sungguh mengerikan, saudaraku. Kematian kedua itu yang lebih mengerikan. Jadi jangan sampai kita mengalami kematian kedua. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kematian kedua? Bertobat, saudaraku. Bertobatlah. Hiduplah sempurna seperti Bapa.
Kalau tidak bertobat dan sempurna seperti Bapa, kita bisa terhilang selama-lamanya. Itu mengerikan. Betul, saudaraku, ini yang harus menjadi attention hidup kita. Itulah sebabnya kita bisa memiliki kesadaran. Apakah kita ini berkeadaan sempurna seperti Bapa atau belum? Mestinya kita bisa mengenali diri kita, saudaraku. Kita bisa mengenali keadaan kita dengan baik. Karena tidak mungkin kita tidak bisa mengenali diri sendiri dengan baik. Lalu nasib kekal kita itu berdasarkan spekulasi atau gambling atau untung-untungan. Manusia itu diberi pikiran supaya manusia bisa mempertimbangkan sesuatu. Jadi banyak orang yang pertimbangannya hanya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Ini mengerikan. Ini yang membuat seseorang membuang kesempatan yang begitu berharga, yang mestinya digunakan untuk mempertimbangkan sesuatu guna keselamatan kekal. Tetapi hanya untuk berpikir terkait dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau binatang, saudaraku, kecerdasannya hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia makan, bagaimana dia mengenyangkan perutnya, dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi itulah binatang. Dia tidak mampu membuat pertimbangan apakah dia nanti mengalami kematian kedua atau tidak. Karena binatang tidak pernah punya kesadaran kekal, saudaraku. Pokoknya hari ini dia hidup, besok mati, ya udah selesai. Ia tidak perlu mempertimbangkan apakah nanti di kekekalan ia itu hidup atau mati. Tidak punya kemampuan di situ. Tetapi manusia tidak demikian seharusnya. Tetapi manusia hari ini tidak jauh beda dengan binatang. Mereka tidak memikirkan tentang hari esoknya di kekekalan. Sama. Banyak manusia hari ini hidup seperti binatang. Dia hidup pokoknya untuk hari ini. Udah deh, nanti yang urusan itu nanti. Seakan-akan manusia tidak punya kesadaran kekal. Seakan-akan nuraninya udah mati, saudaraku. Itu yang mengenaskan dan ironik kehidupan hari ini. Bahkan itu pun banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Mereka bergereja, mereka melayani, mereka beragama, mereka memberi persembahan. Mereka semua yang mereka lakukan dalam liturgis agamawi itu sebetulnya kembalinya hanya untuk hidup hari ini. Dia tidak memikirkan hidup kekekalan yang panjang, yang abadi itu. Mereka sibuk dengan hidup hari ini, yang pendek ini. Itu yang heran, saudaraku. Makanya seharusnya manusia tidak demikian. Manusia bisa mempertimbangkan apakah dia bisa mengalami hidup kekal bersama dengan Allah atau tidak. Apakah aku terbuang di kematian kedua atau tidak. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang punya keberadaan kekekalan suatu hari nanti. Kita manusia kekal suatu hari nanti setelah kematian jasmani kita, saudaraku. Mari kita lebih serius berhubungan dengan Allah, berurusan dengan Allah. Banyak orang berurusan dengan Allah itu tidak dalam rangka dia mempersoalkan dia makhluk kekal. Itu yang menakutkan seharusnya. Yang dipersoalkan dirinya makhluk yang butuh pakaian, kehormatan, rumah. Butuh apa lagi? Jodoh, ya kan? Butuh apa lagi? Butuh momongan. Butuh apa lagi? Butuh tender. Butuh rumah, tempat tinggal. Butuh bisnis yang bagus. Bukan salah, saudaraku, tidak keliru, tetapi itu bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuanmu, salah. Seandainya seseorang diperkenankan memiliki semuanya itu dunia ini, maka semuanya itu hanya sementara loh dimiliki. Dia mati pun tidak dibawa. Dan mestinya semua itu digunakan kalau mereka punya semuanya, punya harta berlimpah semuanya. Bukankah semuanya harusnya dipergunakan untuk berurusan dengan Allah yang hidup? Betul nggak, saudaraku? Tapi kan nggak di situ banyak orang
Kristen sampai di titik ini? Enggak. Semakin diberi lebih, semakin dia tingkat hidupnya semakin lebih. Semakin dia hitung-hitungan sama Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, sebagai makhluk yang bisa bertanggung jawab, kita harus mulai bekerja mencari nafkah. Kita mulai berurusan dengan Allah tanpa gangguan. Fokus kita untuk Tuhan, bukan lagi untuk dunia. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, bukan kerajaan dunia yang kutambahkan kepadamu. Bukan pemenuhan kebutuhan jasmani yang kuberikan kepadamu. Tetapi semakin kau mengerti bahwa rumahmu di langit baru, bumi baru, harus kau persiapkan mulai hari ini. Kumpulkan hartamu di surga. Hiduplah benar. Hiduplah sungguh-sungguh. Sehingga kematian kedua itu tidak kita alami. Kita hanya melewati satu kali kematian. Kematian jasmani kita. Tetapi kematian kedua di kekekalan itu tidak kita alami. Tetapi kematian kedua, yaitu mematikan manusia lama, kita alami semenjak kita hidup di bumi ini. Amin, saudaraku. Jadi di kekekalan kita tidak mengalami kematian yang kedua itu. Semoga pagi hari ini renungan ini mencerahkan konsep kita bahwa kita harus sempurna, harus menjadi pribadi yang good quality di pemandangan Bapa. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.